Selamat pagi, analisis informasi bisnis, mata kuliah, program studi, perpustakaan, dan sains informasi. Kali ini kita akan membahas tentang analisa daya tarik industri. Di mana yang akan kita pergunakan untuk menganalisa daya tarik industri adalah Porter 5 Force Model. Nah, ini adalah gambar dari Porter 5 Force Model. Kita lihat di sini ada 5 elemen untuk 5 Force Model, yaitu yang pertama ada persaingan di antara para kompetitor industri, kemudian yang kedua ada ancaman pendatang baru, yang ketiga ada ancaman produk pengganti, yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pembeli, yang kelima ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Nah, Porter 5 Force Model ini merupakan sebuah metode untuk menganalisa daya tarik industri. Daya tarik di sini mengacu pada profitability atau profitabilitas industri secara keseluruhan. Menurut Porter 5 Force Model, industri dikatakan tidak menarik apabila 5 elemen yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya itu menurunkan profitabilitasnya. Nah, kita bahas satu persatu dari 5 elemen tadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang persaingan di antara para kompetitor. Persaingan di antara para kompetitor tinggi apabila terjadi kompetisi di pasar itu cukup sengit. Dan persaingan di antara para kompetitor rendah apabila terjadi kompetisi di pasar yang cukup sopan. Dan di sini nanti akan terjadi diferensiasi produk ketika perusahaan mengembangkan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan kecenderungan pada peningkatan permintaan. Kemudian ada kekuatan pembeli, di mana kemampuan pembeli yang berdampak pada harga per item itu akan mempengaruhi atau akan dipengaruhi juga ada pengalihan biaya atau switching cost yang mencakup manipulasi biaya yang membuat konsumen enggan beralih ke produk lain. Kemudian ada program loyalitas, di mana penghargaan konsumen berdasarkan pada jumlah bisnis yang dilakukan dengan perusahaan tertentu. Nah, berikutnya ada elemen kekuatan dari pemasok. Kekuatan pemasok merupakan kemampuan pemasok untuk meningkatkan harga yang mereka kenakan kepada pemasok. Di sini kita melihat ada rantai pemasok ya, seperti supplier. Supplier itu masukkan barang dan jasa ke perusahaan ya, kemudian dari perusahaan itu masuk ke konsumen ya. Di sini meliputi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan produk dan juga jasa. Dan yang berikutnya adalah ancaman pada produk atau jasa pengganti atau substitusi. Ancaman pada produk atau jasa pengganti ini akan tinggi apabila alternatif produk atau jasa itu banyak. Dan ancaman pada produk atau jasa pengganti itu rendah apabila alternatif produk atau jasa sedikit. Dan bagaimana dengan tantangan pada pendatang baru? Nah, tantangan pada pendatang baru ini tinggi apabila pasar tersebut mudah dimasuki oleh kompetitor baru, ya. Kemudian tantangan pada pendatang baru rendah apabila ada batas yang signifikan bagi kompetitor baru masuk ke dalam pasar. Nah, bagaimana kita membatasi pendatang baru masuk ke pasar? Yaitu dengan memberikan sebuah fitur pada produk atau jasa di mana konsumen yang telah datang dengan harapan dan kompetitor yang masuk itu harus menawarkan sesuatu yang sama untuk bertahan, gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi pendatang baru, maka kita harus membuat sebuah fitur berupa produk atau jasa di mana harapan daripada konsumen itu bisa terpenuhi ya, sehingga kompetitor tentu harus mencari cara bagaimana biar bisa masuk ke dalam pasar yang baru. Demikian, terima kasih.